warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Armita Putri, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri Duandugo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung pada mata pelajaran IPA di kelas 4, materi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Dari video tadi, informasi apa yang kalian dapat? Tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya. Sekarang Putri mau bertanya, coba fungsi bunga bagi tumbuhan itu apa? Sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, ya betul. Apakah kalian tahu bagian-bagian bunga itu apa saja? Tahu atau tidak? Tahu. Apa saja? Apa? Benang sari, mahkota, gagang biji. Kalian sudah bisa menyebutkan bagian-bagian bunga. Nah, kalau fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut sudah tahu apa belum? Nah, untuk mengetahui, kalian nanti akan mendapatkan LKPD. Bunga dan fungsinya, kalian akan Putri bagi menjadi 2 kelompok, ya. Untuk kelompok pertama, anggotanya Amel, Feli, Nizam, Satria, dan Rizky. Coba kelompok 1 sini. Kelompok kedua ada Bibi, Nesa, Andika, dan Sakti. Bisa sini. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Yang mau kelompok Senden? Ini ya. Yuk, sekarang dipilih satu ketua kelompok. Kelompok Ternate siapa? Ketua kelompoknya Sakti. Ya, Sakti. Kelompok Papaden. Ketua kelompoknya siapa? Satria. Ya. Sekarang kalian amati video kedua ini ya. Kalian catat hal-hal yang penting di buku kalian. Nanti kalian akan mendapatkan LKPD kelompok untuk membuat proyek. Proyeknya membuat poster bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sudah siap ya? Kita break videonya. Kita berikut bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, gagang biji, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Berikut fungsi dari bagian-bagian bunga. Tangkai bunga menghubungkan batang dengan bunga. Dasar bunga tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang berwarna indah, berfungsi menarik serangga untuk hinggap. Serbuk sari merupakan bagian alat kelamin jantan pada tumbuhan yang menempel di tubuh hewan atau terbawa angin dalam proses penyerbukan. Kepala putih fungsinya adalah sebagai alat kelamin betina. Tempat menempelnya serbuk sari. Tangkai putih merupakan saluran penghubung antara kepala putih dengan ovarium. Bakal biji merupakan tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Ada 2 jenis bunga, yakni bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Apa perbedaan antara keduanya? Mari kita bahas.
Yang pertama adalah bunga sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang mempunyai putih dan benang sari. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin, entah itu putih atau serbuk sari. Bunga yang memiliki putih merupakan bunga betina, dan bunga yang hanya memiliki benang sari merupakan bunga jantan. Beberapa contoh bunga sempurna adalah bunga mawar, bunga sepatu, bunga alamanda, bunga bugenvil atau bunga kertas, dan bunga matahari. Sedangkan contoh bunga tidak sempurna adalah bunga jagung, bunga pepaya, bunga kelapa sawit, bunga melindor, dan bunga kelapa. Dari video tadi sudah mengetahui bagian-bagian bunga dan fungsinya, ya. Lalu ada juga bunga, ciri-ciri bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, yuk siapa yang tahu ciri-ciri bunga sempurna? Katakan, Nesa ada? Memiliki putih dan benang sari. Ya, bunga sempurna itu dalam satu bunga memiliki putih dan Benang sari. Sekarang coba ketua kelompok maju ke depan. Ketua kelompok nih mengambil peralatan. Persiapkan ini satu-satu ya. Ya, sudah, silakan bawa. Sekarang Bu Sri akan membagikan LKPD kelompok kalian untuk dikerjakan. Di sini ada lembar kegiatan peserta didik. Di sini ada hari dan tanggal. Silakan diisi. Hari ini hari Rabu. Tanggal 5 tahun 2022. Ya, silakan ditulis. Lalu nama kelompok. Nama kelompoknya ini kelompoknya sampean ini teratai. Yang ini lavender, ditulis lavender. Setelah itu anggota kelompoknya juga ditulis. Nama anggota kelompok masing-masing ditulis ya. Di sini dulu sudah ditulis identitasnya? Sudah. Kalau sudah, kalian baca di situ. Di LKPD ada petunjuk mengerjakan tugas proyek. Nah, di situ kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok harus membagi tugas dengan adil ya. Semua diharapkan aktif dalam kegiatan diskusi. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Didiskusikan dulu ya. Kota tugas di sini kan sudah ada kolomnya ya. Anggota kelompok nomor 1 misalnya nama anggota saksi. Nah, tugasnya mungkin menyiapkan alat dan bahan. Nah, nanti ada yang mau gambar proyek, lalu ada yang menempelkan, nanti juga ada yang presentasi.
bagian-bagian bunga. Disusun dulu sebelum ditempelkan ya, nanti kalau udah ditempel ada yang kira-kira di sini kalau cuma ada 3, di sini jangan ada di situ, dia nanti di situ. Ini loh, kan gue bukan biji, ini ada bagian-bagiannya apa aja, mulai dari bawah. Lavender, ini kalian kamu menganalisis dulu ya. Bagian-bagian bunga yang kalian bawa ini ada penjelasan dari bawah. Ada apa ini? Ada tangkai bunga, lalu ada kelopak bunga, lalu ini apa ini? Bagian apa? Mahkota bunga. Ini benang sari yang kecil-kecil ini ya. Yang ini putih. Nah, kalian tuliskan di kolam tersebut. Hal terkembangbiakan ini yang benang sari, ini jantan. Kalau putih betina. Ini tadi kan ada benang sari dan putih dalam satu bunga, berarti termasuk bunga sempurna. Kalau bunga lengkap atau tidak itu dilihat dari bagian-bagiannya. Mungkin ada yang sudah ada kelopaknya. Ini juga boleh. Ya. Dasar bunga ini yang mana? Dasar bunga ini dulu. Ini. Lalu fungsinya fungsinya yang mana? Fungsinya mana dasar bunga? Di bawahnya ya. Bagaimana lompat teratai? Kalau sudah selesai? Kayaknya sudah selesai? Kalau sudah, sekarang kegiatan selanjutnya yaitu presentasi dan pembahasan. Untuk kelompok yang tampil pertama, kelompok teratai atau Lavender dulu? Kelompok teratai, yuk perwakilan dari kelompok teratai. Silakan maju ke depan. Yuk kelompok teratai mau mempresentasikan hasil proyeknya. Nanti kelompok Lavender silakan menyimak dan memberikan tanggapan atau pertanyaan dari presentasi kelompok teratai ya. Yuk silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teratai akan mempresentasikan bagian-bagian bunga. Yang pertama ada putih. Putih merupakan alat perkembangbiakan betina. Kedua, benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan. Ketiga, bakal biji merupakan tempat tumbuhnya biji. Keempat, kelopak bunga sebagai pelindung mahkota bunga ketika masih tumbuh. Kelima, tangkai bunga sebagai penghubung antara bunga dengan ranting dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Keenam, dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Ketujuh, mahkota bunga bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni sehingga menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Ya, selanjutnya untuk bunga yang diidentifikasi. Silakan Habibie. Kami kelompok teratai telah mengidentifikasi bunga kertas. Ya. Di sini ada bunga ada putih dan benang sari, ada mahkota, ada dasar bunga.
lengkapnya ini termasuk bunga lengkap atau tidak lengkap? Bunga lengkap. Bunga lengkap karena ada apa saja? Titik benang sari. Karena ada itu dari apa lagi? Mahkota. Kalau Pak, ya, masuk bunga lengkap dan sempurna ya bunga sepatu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Silakan kembali tadi. Untuk kelompok lavender sudah bagus, kan tetapi untuk budolnya ya, untuk budol tulisan budol jangan terlalu besar dan hurufnya jangan campur. Kalau mau huruf balok semua pakai huruf balok. Nah ini ada i-nya kecil, lalu di sini ada angka 2. Ini bagian 2 bunga maksudnya bagaimana? Bagian bunga. Nah, ditulis yang lengkap ya, tidak usah terlalu besar. Yuk, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok lavender. Dari kegiatan belajar kita hari ini, kita sudah belajar mengenai apa saja? Bagian bunga. Bagian bunga, lalu fungsi dari bagian-bagian Bunga. Lalu kalian menganalisis ciri-ciri Bunga. sempurna dan Tidak sempurna. sempurna. Coba kalian perhatikan kalian di depan. Nah, di situ ada bunga berdasarkan kelengkapan bagian tubuhnya. Disebut bunga lengkap karena ada benang sari, ada putih, ada mahkota, ada kelopak. Jadi bagian-bagiannya lengkap. Selanjutnya ini bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya. Ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Untuk bunga sempurna itu ada benang sari dan putih dalam satu bunga. Kalau bunga tidak sempurna itu ada bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan hanya memiliki benang sari, tidak memiliki putih. Kalau bunga betina itu hanya memiliki putih. Contohnya bunga sempurna tadi ada bunga sepatu. Untuk bunga tidak sempurna itu bunga jagung. Kalian tahu bunga jagung? Bunga jagung kan ada 2. Nah, ada yang di atas, ini yang biasanya di paling atas. Ini ada bunga jantan. Bunga jantan ini hanya memiliki apa? Benang sari. Kalau bunga betina itu yang ada di bawah hanya memiliki putih. Kegiatan selanjutnya kita akan melakukan evaluasi melalui aplikasi Quizzes ya. Semua sudah hafal, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Yang boleh berbicara ya. Nanti untuk yang mendapatkan 3 peringkat tertinggi akan mendapatkan reward. Silakan dikerjakan
Benar.